Puncawan, kil, ya. Yes. Ini pakai Oh iya. nanti gue Iya. itu bener. Bunel. Mbak. Ya sudah ada tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Baik. Semangat ya? Semangat ya? Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita doa bersama. Doanya Al-Fatihah sama-sama, kemudian sholitu billahi robba. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari jadikan ilmu kita bermanfaat, berkah dunia dan juga akhirat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Kalau absen terlebih dahulu apabila disebutkan namanya full hadir lirijal wal hadirat nisa. Yang pertama Mbak Usfiatul Rusuli. Hadirah Ustaz. Aywa. Mbak Tias Ningsi. Hadirah. Aywa. Mbak Siti Wardah Mayon. Aywa. Mbak Khadijah Faiko. Hadirah. Aywa. Mbak Hilma Sofia. Hadirah. Aywa. Mbak Ica Tur Wardah. Aywa. Mbak Nadifa Adila Sasa. Aywa. Mbak Fari, Mbak Fari. Mas Fariki Adi Hidayat. Aywa. Aywa. Di hari sobat insyaallah ta'ala hadas al-jadidah. Sebelum itu Bapak Guru ingin mengecek semangatnya terlebih dahulu. Nah, kalau Pak Guru bilang tepuk satu ya. Tapi diiringi dengan tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Nah, kalau tepuk setan itu nggak usah tepuk diamnya. Nanti ketahuannya salah berarti belum konsentrasi. Tapi nanti Bapak aja ya, Bapak aja ya. Ayo. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Tepuk satu, tepuk setan. Tepuk tiga, tepuk lima, tepuk setan.
ya, ulang. Nah, Bapak cek dulu. Habis ice breaking. Oh, pertanyaan asesmen nanti dulu ya. Baik teman-teman, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang menundukkan nafsu syahwat dan juga kodok. Pelajaran kita kali ini meneruskan pembelajaran yang minggu lalu tentang konsep iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, pembelajaran minggu lalu itu berkaitan erat tentang pembelajaran kita kali ini, gimana kedudukan iman dan juga gimana kedudukan hati kita, ihsan kita di dalam pembelajaran menundukkan nafsu syahwat dan juga kodok. Tapi sebelum itu, Bapak Guru ingin men-share terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Yang pertama, memahami pengertian. Kedua, tentang hal-hal terkait nafsu syahwat dan juga kodok. Yang ketiga, menganalisis bahaya nafsu syahwat dan juga kodok. Yang keempat, anak-anak akan belajar mengidentifikasi cara menundukkan nafsu syahwat dan juga kodok. Kemudian yang kelima, nanti anak-anak menyajikan materi dalam bentuk proyek video tentang nafsu syahwat dan juga kodok. Nah, ini nanti gambar umum kita ya. Ke depan kita akan ada 3 pertemuan. Yang pertama itu Bapak Guru bisa. Pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang nafsu syahwat dan kodok. Yang kedua tentang kodok, amarah. Dan yang ketiga baru kita akan belajar tentang video project yang anak-anak buat. Nah, pertanyaan untukmu. Mungkin bisa bantu jawab terlebih dahulu anak-anak, apa itu nafsu? Nafsu itu buruk atau baik? Mungkin ada yang mau bantu jawab. Mbak Latifah, nafsu itu baik atau buruk Mbak Latifah? Punya nafsu itu baik atau buruk? Ada yang baik, ada yang buruk. Oh gitu ya. Kalau yang baik tentunya seperti apa? Mas Fari bisa bantu jawab? Masya Allah, betul, Sahih. Kalau nafsu yang buruk bisa bantu jawab Mbak Hilma? Itu keinginan berpacaran. Nah, bisa nih ya. Ada nafsu buruk nih, pengen berpacaran. Ada punya pacar kan sini? Iya. Wanda. Ada punya pacar? Wanda punya Wanda. Mas Nabi punya adik. Waduh, itu bahaya itu pacarnya itu. Nanti bilangnya berarti teman ya. Bahaya. Nah, itu apa sih yang terjadi jika seorang terus menuruti hawa nafsunya? Misalnya nih, nanti kita akan belajar nafsu tidak perlu tentang pacaran gitu. Nanti nggak perlu tentang lawan jenis. Nanti kita akan pelajari bersama-sama apa yang terjadi jika kita menuruti hawa nafsu. Kemudian mengapa nafsu ini tuh perlu dikendalikan? Karena kan tadi ada nafsu yang baik, ada juga nafsu yang buruk. Nanti yang kita kontrol ini tentang nafsu yang buruk. Gitu. Oke, ini adalah pemetaan kita tentang pengertian nafsu syahwat dan juga kodok. Nah, kita akan belajar pengertiannya, bayanya, dan menunjukkan iman. Ini itu untuk membentuk kita membentuk akhlakul karimah. Bagaimana tujuan pembelajaran kita itu? Wama khalaqatul jinna wal insana ini. Ya Pak, hadisnya Nabi itu yang untuk menciptakan akhlak. Innama bu'istu litamima makarimah akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu kan sebagai pendidik ya, diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nanti ke semua pembelajaran kita akan kita arahkan kepada penyempurnaan akhlakul karimah. Nah, sebelum itu Bapak Guru ingin teman-teman memilih siapa yang memilih kinestetik, siapa yang memilih audiovisual, siapa yang suka baca, dan siapa yang suka nonton video. Mungkin anak-anak yang suka baca angkat tangan dulu. Yang suka baca siapa? Gak ada, sukanya video ya, sukanya di semua. Oke, mungkin ini sudah Bapak kirim di grup. Silakan waktu 1 menit ya untuk nonton video yang kinestetik, yang audiovisual, yang kinestetik membaca. Mungkin bisa dibuka. Ada bikin dibaca ya, gitu ya. Mbak Hilma sudah baca Mbak Hilma? Ini Mbak Hilma, saya kasihkan sesuatu untuk kamu.
Sudah baca semuanya ya? Sudah. Nah, tadi kan ada yang membaca cerita, yang belajar kinestetik, dan juga ada yang menonton video. Nah, pengen ada satu orang yang mau menyimpulkan apa sih yang harus dipelajari. Mbak Hilma sudah baca kan ya? Ya. Nah, itu tentang apa? Hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut. Bisa Bagaimana bagaimana menahan hawa nafsu itu dengan keimanan. Jadi hawa nafsu itu bisa ditahan dengan iman. Gitu. Jadi menahan nafsu dengan iman ya. Iman. Nah, kemudian yang membaca visual, yang menonton video. Siapa yang menonton video? Mas Fahri tadi nonton video kan ya? Apa Mas Fahri? Apa hikmah yang diambil dari video yang saya berikan? Video tadi menceritakan tentang pacaran. Rasa suka kepada lawan jenis itu normal, Oh, gitu. tapi harus dikontrol. Tidak boleh sampai pacaran. Rasa suka pacaran ada hikmah. Jadi harus dikontrol. Nah, itu dari hikmah yang kita ambil ya teman-teman, bahwasanya itu nafsu kita bisa kita kontrol dengan menanamkan keimanan dan juga rasa suka kepada lawan jenis. Mas Fahri suka kepada si C ataupun Mbak Usfi suka kepada si A itu hal yang wajar. Begitu juga Bapak Guru waktu muda dulu suka banyak perempuan juga. Tapi alhamdulillah masih proses satu ya, soalnya bertambah. Gak ada hijau kan ya, Bu? Nah, tapi itu tadi, itu adalah hal yang normal. Itu kita dikaruniai rasa. Memang itu adalah hal yang normal. Yang gak normal itu Mas Fahri suka kepada Mas Kavi, itu yang gak normal. Ataupun Mbak Kadima suka sama Mbak Tias, itu gak normal. Nah, ini seorang jenis ini hal yang normal, tapi perlu kita kontrol. Kontrolnya dengan apa? Apa? Dari mana Alin? Gitu ya. Nah, kita kontrolnya itu dengan iman ini. Ini adalah pembelajaran kita minggu. Baik, selanjutnya. Di sini ada suatu hadis yang menjelaskan kepada kita semua. Ini adalah hadis tatkala Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Badar. Perang Badar itu kan 300 sahabat berperang melawan 1.000 orang kafir ya. Nabi Muhammad itu berbicara kepada para sahabatnya itu seperti ini. Raja'tu minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian semua telah berpulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Jihad perang melawan kafir ya, 300 versus 1.000 itu ibaratnya itu 1 orang versus 8 lah misalnya, 8 orang itu kan. Itu pun masih dikatakan jihad asghar. Pertaruhannya itu nyawa, harta sama harta benda itu pertaruhannya saat kita perang. Tapi itu dikatakan jihad asghar. Dan kita para sahabat itu heran-heran. Udah kita capek-capek tapi kok itu jihad asghar. Kemudian berkata para sahabat, "Faqila, wa ma jihad akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad akbar? Kok jihad perang itu dikatakan jihad asghar? Faqala, jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Itu adalah jihad yang sangat sulit sekali kita kalahkan. Seperti tadi itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu apa sih nafsu syahwat itu? Di sini Bapak ambil sebuah pengertian yaitu kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Nah, kecondongan jiwa sesuatu yang disukainya, tapi kesukaan kita terhadap sesuatu itu bisa mengeluarkan kita dari batasan-batasan syariat. Mudahnya itu kita itu suka menjauhi hal-hal yang tidak suka. Misalnya kita ibadah itu kan hal baik, tapi kita jauhi karena repotlah ibadah itu habis-habisin waktu, buang-buang, kita nggak dapat apa-apa. Dan mendekati hal yang suka. Misalnya kita suka si A, kita suka C, kita bablas sampai melewati syariat. Menurut takdirnya masing-masing. Nah ini menurut ini. Tapi nafsu itu ibarat seperti sungai. Dia bisa mengalir dengan tenang dan bisa meluap ataupun menghancurkan. Dan karena itu
perlu dikontrol dengan sistem bendungan dan irigasi yang baik. Sistem bendungan dan irigasi yang baik inilah yang kita sebut di dalam agama kita itu dengan ad-din ataupun syariat. Karena inilah yang mengontrol cara hidup kita. Nah, adanya agama, adanya syariat itu bukan untuk membatasi kehidupan kita, karena kita mempunyai tabiat yang bisa terbaik, bisa yang terburuk. Maka inilah ad-din dan syariat inilah yang mengontrol kita untuk selalu mengarahkan kepada hal yang baik. Nah, ini adalah bahaya-bahaya menurut hawa nafsu. Misalnya kita nafsu untuk zina. Kita suka cewek si A. Kejadian di sekolah sebelah itu di lantai 3 ya. Nah, itu bisa merusak potensi diri kita. Mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Entah itu hancur secara nilai akademiknya ataupun hancur secara sosialnya. Mendatangkan usaha, mengakibatkan rusak lingkungan alam, ini seperti nafsu-nafsu yang dilakukan oleh para pejabat. Misal ingin mengeksploitasi alam secara berlebihan, akhirnya lingkungan alam kita juga ikut rusak. Melahirkan ketamakan, korupsi, lahirnya para pejabat hakim dan zalim itu karena nafsu yang tidak dikontrol dengan baik. Kemudian dampak mengikuti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan tentang ajaran agama. Itu adalah bahaya-bahaya yang kita rasakan, benar-benar kita rasakan bila menuruti hawa nafsu. Nah, kemudian dengan apa sih cara menundukkan hawa nafsu? Ini Bapak simpulkan ada dua caranya. Yang pertama sudah Bapak tulis, cara menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama dengan iman, yang kemudian dengan riyadhah. Mudahnya itu tirakat, latihan, olahraga, tapi olahraga yang maksudnya olahraga rohani, ataupun bahasa kerennya itu mujahadah. Karena kita yang mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan nafsu ini. Nah, riyadhahnya dengan apa? Mujahadahnya dengan apa? Kesimpulan mudahnya itu ada 3. Yang pertama, tahali. Kemudian yang kedua, tahali. Yang ketiga, tajali. Ini. Nah, tahali ini kita berusaha sebelum kita berbuat baik dulu, kita kosongkan dulu. Kita latihan untuk menjalankan segala kemaksiatan. Kita kosongkan segala hal-hal buruk dari kita. Entah itu dengan puasa ataupun dengan memperbanyak ataupun dengan latihan lainnya. Sedangkan tahali ini adalah menghiasi diri dengan segala amal soleh. Kemudian tajali ini kita mulai mengenal Allah, karena kita sudah mengosongkan maksiat, tidak ada nilai-nilai buruk. Kemudian kita menghiasi, maka tujuan ini semua mengarahkan kepada mengenal Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, maka kita tidak mungkin berpikiran untuk bermaksiat, karena kita selalu merokok, selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka inilah cara yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian ini ada yang terakhir sebelum Bapak mengakhiri kewajiban, ada asesmen formatif nih, ada Kahoot. Mungkin teman-teman bisa membuka web Kahoot-nya masing-masing ya. Kahoot. Jauh ya. Aslinya Bapak sering dulu ya. Izin. Ini sudah Bapak kirim di grup link Kahoot-nya, mungkin teman-teman bisa dibuka, diisi dengan namanya masing-masing ya. Ini ada hadiah khusus bagi yang mendapatkan 3 peringkat terbesar. Oh, ada di sini. Besar yang hadiahnya nih, Bro. Bukan.
surprise hadiahnya. Nadifa, ayo, nak Walid. Iya, Pak. Oh gitu. Ning, Mawar, Hilman, Iyas Kartik, amin. Ija, Ning ini siapa ini? Husni, masya Allah. Mawar, Pak Iko. Ini loh, berhantu. Aku bingung ya. Mbak Wardah sudah? Mbak Wardah? Mbak Warwan. Mbak Silma sudah ya, tinggal nak Walid ya? Itu, Pak. Sukses. Oh, gitu. Oh, gabung ya, oke. Prof, Dr. Farid, amin, masya Allah. Sudah semua ya, kita mulai ya? Prof, itu ada Prof, Pak. Iya, amin. Itu saya tadi. Iya, amin. Sudah ya? Sudah, kita mulai. Ini cepat-cepat jawab, semakin cepat nanti nilainya semakin baik. Jadi bagaimana nanti? Kita mulai, teman-teman konsentrasi. Kita mulai 1, 2, 3. Ini soalnya di sini nanti. Itu ada tadi. Ya belum. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang Islam? Oh, pertanyaannya di situ. Iya, ini sini. Ya, Pak. 30 detik ya. Oh, udah ada jam 1, 2, 3, 4. Oh, ayo. Dibacain, Pak. Berusaha untuk. Oh, sudah. Apa masih pertama. Lanjut ya. Siapa ini? Oh, baik. Boleh. Lanjut. Soal kedua. Salah satu bahaya dari menuruti nafsu syahwat adalah meningkatkan keimanan, rusaknya potensi, mendapatkan ketenangan, meningkatkan ketakwaan. Oh, seperti ini semuanya. Rasakan jawab. Oh, baik. Happy birthday. Ada unicorn Bagaimana Islam memandang keberadaan nafsu syahwat pada manusia? Nafsu syahwat harus dihilangkan. Nafsu syahwat adalah keburukan. Ya. Kurang 2. Oh, ada yang salah satu ya. Siapa nih? Oh, masih jarak tahan Bapak Iko. Prof. Dr. Fari mencatatkan jawaban beruntun dengan jawaban kelas. Lanjut. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan seseorang terdiam sesuatu kecuali ya. Melakukan korupsi untuk memperkaya diri, menyumbang kepada orang yang bukan, memberi kepada dan juga harus sudah? Kalau salah, salah sih kalau salah. Ayo satu ini siapa ini? Oh. Ini semua yang mana sih, Bang? Tidak bisa lah, jadi privasi. Jadi untungnya itu yang tahu kan? Berarti yang salah Pak Profesor ya ini salah dia. Lanjut. Lanjut. Apa akibat dari seorang yang terus mengerti hawa nafsunya? Menjadi orang yang sabar dan bijaksana, memperoleh kehidupan yang penuh keberkahan, mendapatkan kekayaan. Masya Allah. Siapa yang salah nih? Kalian turun ini kan saling kalian. Ya. Mana profesornya ini? Menurut pandangan Islam, sahabat pada dasarnya tadi sudah kita pelajari adalah bagian dari fitrah manusia, selalu membawa pada keburukan, harus dipenuhi terbatas, tidak memiliki manfaat apapun. Kenapa Pak? Ini soalnya apa? 10 nak, tiga lagi nak. Iya nih. Salah satu cara yang diajarkan Islam untuk menunjukkan nafsu syahwat, menyerah. Yang kedua menyibukkan diri. Yang ketiga memerangi. Profesornya sudah menyerah enggak ya? Lanjut. Iya kan?
kehilangan semangat hidup. Yang kehilangan ya. Nomor 2, mengendalikan nafsu syahwat dapat membantu seseorang itu mengikuti semua keinginan duniawi tanpa batas. Yang hijau. Iya. Oke, ada yang jawab itu. Yang cantik mendapatkan 9 jawaban belum tentu banyak. Masya Allah. Kelas. Terakhir. Alas kemampuan nafsu tersebut dikendalikan adalah Alhamdulillah. Oh, bisa semuanya. Oke, lihat ini siapa nilainya paling tertinggi? Nomor 3. Ya. Nomor 2. Juara 1. Oke, yang juara 1, juara 2, juara 3 boleh maju di depan kelas. Ada hadiah khusus nih. Ayo maju di depan kelas. Dia dapat hadiah. Di foto dong. Ya bilang. Ini yang di foto ini. Happy birthday. Foto di foto ini. Hadiah ini hadiah ini. Iya. Happy birthday, Pak. Hadiahnya rahasia ya. Umroh hadiah. Hadiahnya nasi anti untuk datang satu. Dapat 2 siapa jadi 2? Dapat dulu. Ayo untuk bareng, ayo. Para sini Pak, tenaga ayo. Happy Nanti itu ya hubungannya makanya ya enak. Semoga hadiahnya mengenyangkan ya hadiahnya. Oke, tak terasa pembelajaran kita sudah selesai anak-anak. Nah, sebelum itu Bapak minta dong yang juara 1 menyebut yang juara 1 dan yang dapat hati-hati 6.000 nanti dibayar ya. Itu apa namanya, silakan menyimpulkan satu hikmah yang telah kita pelajari bersama. Jadi nafsu itu adalah nafsu dari manusia, tapi nafsu itu dapat kita kontrol melalui iman tadi. Wah, tepuk tangan. Selanjutnya kita minta pendengaran dari yang juara 2. Ngerokok. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Nafsu itu normal, tapi bisa dikendalikan dengan berbuat baik dan sebagainya. Oke, tepuk tangan tuh. Yang terakhir itu satu saja. Apa yang telah kita pelajari tadi? Jadi hari ini kita sudah belajar apa itu nafsu syahwat ya teman-teman. Jadi nafsu syahwat bukan fitrah bagi semua manusia. Tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu itu untuk
kebaikan atau untuk keburukan. Betul, tepuk tangan. Baik teman-teman, sebagaimana kita belajar bersama, gak apa-apa, memang kita punya nafsu, memang ini adalah kodrat kita sebagai manusia. Tapi jika kita mampu mengendalikan nafsu kita untuk berbuat ketakwaan, maka kita bisa mengalahkan derajatnya malaikat. Karena apa? Malaikat berbuat ketakwaan itu karena tidak punya nafsu, karena tidak punya cobaan. Sedangkan manusia itu punya nafsu yang bisa membawa kita kepada keburukan. Tapi sudah dikasih nafsu, tapi kita berbuat kebaikan, maka kita bisa mengalahkan malaikat. Baik, begitu pula jika kita berbuat keburukan, kita bisa lebih hina daripada iblis. Karena iblis itu berbuat maksiat karena tidak ada akal yang untuk menahannya. Sedangkan kita dikaruniai akal, tapi masih untuk berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, kita pilih yang mana? Kita ingin menuruti hawa nafsu kita untuk menjadikan lebih mulia dari setan, dari malaikat, ataupun kita memilih keburukan untuk menjadi lebih hina dari iblis. Maka dari itu, pilihan adalah di tangan teman-teman semuanya, dan tanggung jawab ada di tangan anak-anak semuanya. Itu pilih yang mana nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban untuk anak-anak refleksikan masing-masing. Kita memilih jalur yang benar. Begitu pembelajaran kita kali ini. Untuk kedepannya pertemuan kedua, teman-teman yang membawa buku dan juga mencari video tentang materi bodoh, terserah itu bukunya terserah, videonya terserah. Kemudian pertemuan ketiga itu membuat kelompok untuk membuat proyek video. Nah, itu adalah pembelajaran kita kedepannya. Nanti kelompoknya akan Bapak bagi tentang pembagian kelompoknya. Nah, itu terima kasih Bapak ucapkan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, apabila ada hadiah, semoga mengenyangkan. Sekian dari Bapak. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengekspektasi beliau, ekspektasi beliau. Ada berapa? Oke, ini